Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Syahrizky Demi Putra dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 004. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kendali temperatur dengan algoritma TK4S, T4RN dengan pengambilan data secara manual dalam praktikum dasar sistem kontrol. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Di sini yang pertama ada respon sistem. Respon sistem adalah perilaku keluaran suatu sistem terhadap sinyal masukan yang diberikan. Dengan kata lain, respon sistem menunjukkan bagaimana sistem bereaksi ketika menerima input dalam bentuk sinyal, gaya, tegangan, arus, atau variabel lainnya tergantung pada jenis sistem. Di sini ada beberapa istilah dalam respon sistem. Yang pertama itu ada TD atau delay time, yaitu waktu sampai respon mencapai 50% dari nilai akhir atau set point-nya. Di sini dari nilai 0 dengan set point 1, TD itu setengahnya dari set point. Kemudian ada time rise, waktu yang dibutuhkan respon naik dari 0 sampai 100 menuju nilai akhir atau set point-nya, tadi menuju 1. Kemudian ada peak time, ini merupakan waktu saat respon pertama mencapai ke puncak maksimumnya, namun melebihi dari set point-nya. Ini di sini sampai ke puncak sini itu disebut peak time. Kemudian ada settling time. Settling time merupakan waktu yang dibutuhkan agar respon masuk dan tetap berada dalam batas toleransi tertentu dari steady state. Jadi settling time itu waktu yang dibutuhkan oleh respon agar dia menuju ke stabil. Kemudian ada maximum overshoot, merupakan selisih antara nilai puncak dengan nilai akhir. Jadi maximum overshoot di sini merupakan selisih antara set point dengan nilai overshootnya. Kemudian ada set error, merupakan selisih antara input referensi atau set point dan waktu output sistem pada kondisi waktu menuju tak hingga. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan sistem open loop. Sistem open loop atau loop terbuka adalah sistem pengendalian di mana keluaran output tidak mempengaruhi aksi kontrol atau input yang diberikan. Sistem ini bekerja hanya berdasarkan perintah dari output awal dan menggunakan umpan balik dari hasil keluaran. Karena tidak ada mekanisme koreksi, sistem open loop kurang akurat dan lebih rentan terhadap gangguan. Contohnya seperti mesin cuci otomatis yang berjalan sesuai dengan program tanpa menyesuaikan hasil cucian selama proses berlangsung. Jadi sistem open loop ini bekerja dengan sekali jalan aja. Jadi dia tidak ada umpan baliknya berupa sensor untuk mengoreksi jika ada kesalahan. Jadi ketika ditekan dan outputnya keluar, itu sistem selesai. Kemudian di sini ada sistem closed loop. Sistem closed loop merupakan sistem pengendalian yang menggunakan umpan balik dari output untuk menyesuaikan dan mengoreksi aksi kontrol sehingga hasil keluaran sesuai dengan yang diinginkan. Dalam sistem ini ada pengukuran terhadap output yang kemudian dibandingkan dengan nilai referensi. Dan jika ada deviasi, dilakukan penyesuaian pada input. Sistem ini lebih akurat dan stabil karena mampu memperbaiki kesalahan secara otomatis. Contoh, sistem closed loop adalah pengaturan suhu pada AC yang menggunakan gestur suhu untuk menyesuaikan jam kompresor. Jadi, sistem closed loop ini dia ada umpan balik dari sensornya. Jadi ketika BTW udah dapat achievement berapa menit? 200. Selisih antara 500. set point yang diinginkan dengan nilai yang saatnya dibaca kasih paham your sound capsule kamu pakai Spotify sensor saat itu, Premium. dia akan Bisa tahu semua aktivitas, mengirim dengerin musik feedback dan ke berapa menit kamu dengerin lagu setiap pengendali bulannya. bahwa di sini masih ada error. Jadi 3.830 menit. di situ dia Kamu akan emang juara. menyesuaikan lagi Cek dan pamerin your sehingga sound capsule dengan Spotify Premium. Makin enak kan? Cobain sekarang. set point yang Ada yang sama itu kayak gue nggak? terpenuhi. Kalau lagi mendadak hektik gini, enaknya sambil dengerin Kemudian lagu. di sini Sama ada Spotify. Soalnya Ototik berasa jadi lebih semangat TK4S aja dan gitu ngejalanin hari. TK4RN. TK
T4S dan T4RM ini adalah pengontrol suhu PID kinerja tinggi dengan tampilan LED 4 digit 7 segmen yang dapat digunakan berbagai aplikasi pengontrolan suhu dan proses. Cara operasionalnya, di sini ada pertama itu input sensor. Dia menerima input dari sensor termokouple jenis K, J, E, T, B, RS, dan lainnya. Dan input analog dengan nilai-nilai seperti ini. Kemudian ada metode kontrol. Pengontrol ini mendukung berbagai mode kontrol seperti on-off, menggunakan hysteresis, kemudian kontrol PID, sehingga dapat dilakukan regulasi suhu dengan presisi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada pengaturan parameter melalui panel depan, dengan tombol pengaturan pengguna dapat mengatur nilai set point, kemudian mengatur nilai PID, serta parameter lainnya seperti alarm, range input, dan mode kontrolnya. Dan outputnya TK4S dan T4RN ini dapat memberikan output berupa relay untuk mengendalikan perangkat pemanas atau pendingin. Jadi di sini contohnya di sini ini merupakan datasheet dari Autonic tersebut. Di sini ada tampilan depannya. Jadi yang di atas ini merupakan nilai aktual suhu saat itu, dan yang di bawah ini merupakan nilai set point yang telah diukur. Oke. Kemudian di sini merupakan job sheet yang kita gunakan untuk melakukan praktikum kali ini. Nah, di sini tampilan awalnya seperti tadi, yang atas itu nilai suhu yang terjadi saat ini, nilai aktualnya, dan yang bawah itu merupakan set point-nya. Di sini ada beberapa tombol dan beberapa indikator seperti indikator. Di sini ada Celsius dan Fahrenheit, itu menunjukkan satuan yang digunakan. Terus di sini ada tombol mode, tombol navigasi atas bawah ini untuk mengganti parameter. Kemudian untuk mengatur parameter, kita bisa lihat di job sheet. Semisal di sini. Nah, di sini ada beberapa parameter, ada parameter 1 sampai 5 yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. Misal di sini ada parameter 2 di sini untuk mengatur kontrolnya. Kemudian parameter 1 bersih seperti ini, parameter 3, 4, 5 bisa dilihat di datasheet yang telah saya sediakan di link deskripsi. Oke, kemudian kita akan masuk ke sini. Berikut ini merupakan video instalasi dari modul Autonic ini. Di sini sedang melakukan wiringnya. Di sini ada sumber AC 220 volt, kemudian disambungkan secara seri dengan output di sini berupa lampu sebagai pemanas, dan disambungkan dengan termokouple-nya. Kemudian di sini pengaturan parameter. Ini pengaturan parameter bisa dilakukan dengan menekan tombol mode di depan seperti ini. Di sini dia selain untuk mengganti parameter, dia sebagai tombol OK. Jadi tampilan pertama itu menunjukkan suhu dan set point-nya. Ketika ditekan sekali, dia akan dapat mengatur set point-nya. Seperti di sini, ketika ditekan dari set point 40, dia
dapat diatur naik turun ke set point 50. Dan yang atas ini merupakan suhu aktual saat itu juga. Kemudian untuk mengganti parameter yang lain, bisa menekan mode kurang lebih 2 detik, ditahan, dia akan berganti ke parameter lain. Di sini dengan ada parameter 1, kemudian jika dinaik turunkan, dia akan berubah parameter 1, 2, 3, seperti itu. Dan untuk mengatur parameter, di sini memiliki fungsinya sendiri-sendiri yang bisa dilihat di dropsheet. Dalam parameter 3 di sini bisa mengganti kontrolnya berupa PID atau on off. Itu. Kemudian di parameter 2 kita bisa mengatur nilai P-nya berapa, I-nya berapa, D-nya berapa. Gitu. Kemudian kita akan masuk ke video kedua. Video ini menunjukkan bagaimana kita melakukan praktikum. Kita mengambil data secara manual. Jadi kita mengambil data secara manual dengan bantuan stopwatch di sini. Jadi ketika suhu ini berubah, kita mencatatnya dengan stopwatch. Jadi setiap kenaikan suhu pada termokopel di sini, kita tercatat kenaikannya tuh berapa lama, seperti itu. Seperti ini. Dari nilai awal 30, ketika naik ke 31, kita catat waktunya berbentuk berapa. Oke. Kemudian kita akan masuk ke control on off hysteresis. Control on off hysteresis merupakan metode pengendalian yang bekerja dengan cara mengaktifkan on dan mematikan off suatu aktuator berdasarkan perbandingan antara nilai variabel yang dikontrol dengan nilai referensi atau set point. Hysteresis ini adalah suatu rentang atau pita batas di sekitar nilai set point yang menyebabkan sistem tidak langsung beralih ke status on atau off saat mencapai nilai set point, melainkan setelah melewati batas atas atau bawah. Nah, pita histeresis ini berguna untuk mencegah switching berulang kali yang dapat merusak aktuator. Jadi output dari modul ini kan berupa relay. Jadi kalau misal relaynya nyala mati secara terus menerus, itu kan bisa merusak relaynya. Jadi kita gunakan nilai histeresis. Di sini kita mengatur nilai histeresisnya. Semisal nilai histeresisnya tuh 2. Jadi dari set point 5 plus minus 2 kurang lebih 2 itu dia akan mati nyala. Jadi dia mati nyalanya tidak pas di set point. Seperti ini. Contoh di sini set point anggapnya 50. Jadi ketika set point temperatur di sini sampai ke 50, dia tidak langsung mati, namun dia menunggu sampai suhunya itu 52 dan baru dia mati. Dan ketika suhu itu turun pas di 50, dia nggak langsung nyala, dia nyalanya ketika di bawah 50 dikurangi 2, jadi di 48, dia turun sampai 48 baru dia menyala, seperti itu. Dan hasil dari praktikum menggunakan on-off hysteresis ini dicatat dalam Excel ini. Oke, jadi dalam praktikum hysteresis on-off kita menggunakan 2 suhu, di mana suhu 50 dan suhu 60. Masing-masing
set point ini memiliki histeresis 2 dan 5. Jadi saat set point diatur 50 dengan histeresis 2, dia seperti tadi yang dijelaskan, ketika dia menyentuh 50 dia tidak langsung mati, namun dia matinya ketika menyentuh 52. Jadi ketika 52 dia mati di sini. Jadi dia mati lalu turun, ketika dia sampai ke 48 dia baru menyala lagi. Seperti itu. Dan kemudian di sini dengan set point 50, histeresis 5, grafiknya menunjukkan lebih lama. Dia mencapai off-nya tuh lebih lama. Karena di sini histeresis 5 berarti dia kurang lebih 5. Jadi dia akan mati ketika mencapai suhu 55. Jadi ketika dia mencapai suhu 55 dia baru mati, dan nyala lagi ketika mencapai 45, seperti itu. Kemudian pada set point 60 dengan histeresis 2, di sini grafik menunjukkan lebih lama mencapai set point, karena set pointnya berbeda dari yang sebelumnya kan. Yang sebelumnya 50, sekarang 60. Jadi dia untuk mencapai set point itu lebih lama. Dan dia akan memanas sampai suhu 62, dan ketika sampai suhu 62 dia akan mati. Jadi turun dan akan nyala lagi sampai ke 58. Namun karena di sini data yang kita ambil itu sekitar 3 menit, jadi tidak tercatat dalam grafik. Begitu juga dengan suhu 60 dengan histeresis 5, dia matinya ketika mencapai 65. Jadi karena kita mengambil dengan percobaan dalam 3 menit pertama, dia tidak mencapai ke 65, dia belum mati. Itu merupakan penerapan kontrol on off histeresis. Kemudian di sini ada kontrol PID time proporsional. Kontrol PID time proporsional adalah metode pengendalian yang menghasilkan sinyal kontrol berupa output proporsional dalam waktu terhadap besarnya error. Pada kontrol PID proporsional, output kontrol diberikan dalam bentuk pulsa dengan durasi waktu tertentu yang proporsional terhadap besarnya error. Dalam implementasi time proporsional, kontrol PID menghasilkan sinyal output berupa pulsa dengan lebar pulsa yang berubah-ubah sesuai dengan nilai kontrol PID yang digunakan. Misalnya ketika pengendali suhu, jika errornya besar, maka durasi pulsa pemanas itu akan lebih panjang. Semakin mendekati set point, durasi pulsa akan lebih memendek sehingga memberikan kontrol suhu secara halus dan presisi. Terus dalam kontrol PID time proporsional itu terdiri dari 3 komponen, ada proporsional, integral, dan derivatif. Proporsional memberikan aksi langsung yang besarnya sebanding dengan error. Jadi semakin besar errornya, komponen proporsional ini semakin besar pula. Kemudian integral mengoreksi error yang terjadi secara kumulatif dari waktu ke waktu sehingga dapat menghilangkan offset dan kesalahan tetap. Dan derivatif merupakan perubahan cepat pada error yang mengurangi overshoot dan memperbaiki kestabilan sistem. Di sini gambarnya bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke praktikumnya. Jadi di sini pada saat pengambilan data kita menggunakan nilai PID yang berbeda-beda, dimulai dari pengaturan PID nilai P dulu. Di sini ketika dapat menggunakan nilai P10, dia akan menghasilkan grafik seperti ini. Ini ketika menggunakan P20, ini ketika menggunakan P30. Namun dengan memperbanyak nilai proporsional di sini bukan berarti lebih bagus. Nilai proporsional ini kan jadi semakin
semakin tinggi error, semakin cepat dia melakukan koreksi. Namun tidak berjalan seperti itu. Jadi semakin tinggi bisa saja hasil dari outputnya semakin jelek gitu. Seperti di sini nilai P10 tuh dia paling stabil dengan nilai I dan D 0 ya. Nilai proporsional 10 dia paling stabil ya, walaupun dengan P yang lebih tinggi dia semakin cepat menuju set point, namun terlalu banyak overshootnya. Oke, kemudian di sini menggunakan nilai P30 dengan nilai I20 dia bisa meredam nilai P tersebut. Jadi dari di sini kan dia banyak overshootnya dengan tanpa nilai I, dan ketika digunakan nilai I dia lebih stabil lagi, ditunjukkan dengan grafik seperti ini. Kemudian ditambah dengan nilai derivatif, nilai D, dia semakin mulus lagi. Jadi yang awalnya sini kurang stabilnya itu lebih lama ya, karena nggak ada nilai derivatifnya. Ketika diberi nilai derivatif dia semakin cepat stabil pada set point-nya. Ini merupakan grafik dengan P30, I10, D20, terus yang terakhir P30, I20, D40. Jadi di sini kita mencari settingan yang pas. Dia tuh lebih bagus di nilai PID berapa. Jadi dari grafik ini bisa dilihat dia paling stabil itu di nilai P30, I10, dan D10. Jadi dia lebih cepat menuju set point, dan dia dari set point itu dia tidak ada overshoot. Jadi dia langsung stabil di set point. Oke, seperti itu contoh hasil grafik dari kontrol PID. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.